Halo semuanya. 4 tahun lalu ada sebuah thread di Kaskus, sebuah cerita horor dengan judul Jeritan Malam. Itu cukup viral pada saat itu. Dan menurut penulisnya, cerita ini didasarkan oleh kejadian nyata, jadi berdasarkan real story yang dibalut dengan sebuah rangkaian cerita naratif yang baru lah, kira-kira seperti itu. Betul ya, Mas Iya, Ali? betul. Oke. Kita hari ini akan ngomongin soal thread ini karena lumayan legendaris ya. Kalau misalnya kalian mau cek di deskripsi, akan gue kasih linknya. Jadi kalian bisa baca ceritanya seperti apa dan cukup mencekam bagi orang-orang yang baca pada saat itu. Dan beberapa juga sekarang udah ke Wattpad juga ya kalau nggak salah ya. Udah saya tulis di Wattpad juga. Udah ada di Wattpad juga, jadi orang juga bisa baca kalau misalnya di Wattpad juga ada. Kita akan bahas soal ceritanya. Yang pertama, tagline cerita Jeritan Malam ini adalah ketika keindahan berubah menjadi ketakutan. Itu kan kalau kita lihat Jeritan Malam, ketika keindahan berubah menjadi ketakutan. Oke. Maksudnya apa itu? Sebenarnya maksud dari keindahan menjadi sebuah ketakutan itu menggambarkan suasana hati dari tokoh utama ya. Oke. Tokoh utama di tulisan itu bahwa pada saat dia menerima pekerjaan baru, dia udah mempunyai imajinasi akan masa depan yang cerah, terus dia bisa menikahi pacarnya, tapi ternyata pada saat sampai dia ke mes, itu kenyataan berkata lain. Oke. Karena awal cerita Jeritan Malam ini kalau nggak salah tentang seorang pemuda yang ingin bekerja di sebuah tempat yang baru. Jadi mungkin dalam pikiran dia tuh, ini yang indah-indah nih, gue dapat duit lah, gue dapat inilah, dapat itulah. Nggak taunya yang dia tidak tahu akan ada pengalaman horor di tempat yang baru ini, which is adalah mesnya tempat dia tinggal untuk pekerjaannya dia. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya sendiri. Jeritan Malam ini diawali dengan seorang tokoh yang pindah ke Jawa Timur karena tuntutan pekerjaan. Tadi kita sempat singgung sedikit. Lalu menginap di sebuah mes. Namun ternyata mes ini berhantu. Sebenarnya apa aja jenis hantu di dalam mes si orang ini? Penampakan hantu yang ada di mes itu ya, itu sebenarnya banyak jenis ya. Tapi yang lebih dominan itu penampakan dari sosok wanita yang terikat rantai pada kakinya. Selain itu memang ada penampakan-penampakan yang lain. Contohnya ada pria Jawa kuno, kemudian ada suara-suara, dan ya masih banyak lagi. Secara umumnya itu masih banyak lah penampakan-penampakannya. Jadi yang pertama nih ada perempuan yang diikat di rantai kakinya ya. Oke, itu pasti serem banget ya. Iya, betul. Itu pertama kali dia ngalamin ini pas kapan? Malam kah atau? Pertama kali dia ngalami ini sebenarnya ini dia tokoh utamanya ya. Ini mengalami kejadian ringan ini pada saat dia pertama kali tinggal di mes itu. Itu kejadian ringannya berupa bantingan ember pada saat dia bersiap-siap untuk berangkat kerja ya. Dan setelah itu mulai banyak tuh penampakan dalam bentuk bayangan, kemudian suara-suara pada saat malam hari, dan itu mulai dari suara pukulan rantai pada dinding kamarnya. Nah, emang kalau misalnya ada sosok yang di peristiwa yang berhantu gitu kan, kadang-kadang pertama tuh mulai selalu dari suara ya. Dari suara, betul. Ya kan? Kayak kalau di rumah ini tuh malam tuh suka ada suara gelas sama suara sendok sama garpu tuh kayak dimainin klinting-klinting gitu. Iya. Padahal sendok sama garpu itu di dalam laci. Jadi orang-orang pada bingung kok bisa bunyi gitu. Nah, cuman itu kan gangguan ringan ya ketika dia pertama kali di sana kan. Berawal dari suara. Suara, betul. Lalu lama-lama apa yang orang ini rasakan di dalam mes tersebut? Berawal dari suara. Lama-lama tokoh utama ini dia merasa merasa tidak yakin dengan semuanya itu. Jadi tokoh utama ini memang mempunyai ketidakyakinan terhadap hal-hal yang berbau gaib. Iya. Karena kalau saya baca di ceritanya tuh kan dia ngomong ke kakek-kakek ya atau siapa, terus dia bilang, masa zaman sekarang percaya klinik gitu kalau nggak salah. Dia sesumbar gitu ya. Itu awal perjumpaan dia ya dengan sesuatu yang gaib ya. Jadi pada saat dia berangkat ke Jawa Timur, di kereta itu dia bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dan ini seorang kakek-kakek ini merupakan kunci dari kejadian-kejadian gaib yang ada di mes itu. Oke, terus tadi kita lagi ngomongin soal gangguan nih. Jadi gangguan pertama tuh dari suara ya. Iya, suara, betul. Terus langsung ke perempuan berantai ini atau ada yang lain dulu? Dari suara itu
itu langsung muncul gangguan dari perempuan berantai ini. Oh langsung? Iya, perempuan berantai. Dia ngelihatnya gimana? Apakah nyata wujudnya atau? Pada saat pertama kali dia melihatnya itu nggak nyata ya, itu hanya berupa pukulan-pukulan dulu ya, pukulan-pukulan, kemudian dia tidak yakin, dan disitulah pada saat dia tidak yakin dia menanyakan kepada rekan-rekan kerjanya yang ada di mes itu. Ini sebenarnya ada gangguan kayak gini, cara menangkalnya kayak gimana kalian ini? Dan di situ dia jelasin, oh kita memasang sajian segala macam ini. Nah di situ tokoh utama menendang senjatain itu karena merasa nggak percaya dengan sajian. Makin sesumbar tuh ya. Iya, makin sesumbar. Nah pada saat itu barulah kemunculannya itu berbentuk nyata. Jadi dia melihat sosok itu. Kayak seakan-akan ngelawan tapi malah dikasih lihat. Iya, dikasih lihat langsung. Terus tadi ngomongin juga soal tadi apa perempuan yang rantai itu. Terus ada lagi apa tadi? Ada pria Jawa tua ya. Pria Jawa tua. Dan itu masih ada hubungannya dengan wanita yang berantai ini. Nah, tadi kan kita sempat bahas soal tokoh di dalam cerita ini diceritakan tidak percaya sama hal gaib yang menimpa dia kan. Terus semua dilogikakan sama dia. Iya betul. Wah bunyi ini pasti ini. Wah ini pasti ini gitu kan. Emang kalau menurut Mas Ade sendiri ya sebagai orang yang nulis thread ini, apakah sifat terlalu tidak percaya dengan hal gaib itu malah justru mengundang? Kalau menurut saya nggak mengundang ya. Kalau kita nggak percaya itu nggak langsung mengundang sesuatu yang gaib itu hadir. Tapi kalau kita nggak percaya dan menantang, itu baru sesuatu yang gaib itu hadir. Contohnya ya tadi saya bilang tadi itu menendang sesajen, bisa juga mengencingin tempat-tempat yang sakral. Itu ada yang saking penasaran malah ngencingin tempat sakral. Iya, itu jatuhnya jadi menantang. Oke. Lalu selama menulis cerita Jeritan Malam, ini saya dengar ya, Mas Ade ini mengalami berbagai kejadian mistis ya, pas lagi nulis. Ini kan nulisnya di thread Kaskus nih, 4 tahun lalu. Ketika lagi nulis threadnya sendiri itu digangguin juga. Oh itu sebanyak Mas Radit. Apa aja tuh? Itu mulai dari penampakan, saya waktu pertama kali tidur di kamar ya, pas menulis itu penampakan mata ya. Jadi hanya bola mata, kemudian bayangan hitam itu juga sempat ada, muncul. Kemudian tempat sendok yang buka tutup sendiri. Tempat sendok buka tutup sendiri? Iya, buka tutup sendiri. Terus ngambil nasi atau? Tadi makan. Buka tutup sendiri. Dan terakhir itu, waktu saya menulis, PC itu meledak. Jadi ada suara ledakan dari dalam komputer, dan itu nggak ada akibat apa-apa komputer ya. Harusnya kan itu konslet atau apa. Ini nggak ada apa-apa, saya periksa, ya normal-normal aja, nggak ada konsleting listrik atau apa. Padahal bunyinya ada? Bunyi letupan. Cuman data semua aman? Aman semuanya. Terus penulis horor kan pernah ngerasain hal mistis, terus mendorong penulis tersebut menuliskan kejadian-kejadian itu. Kalau Mas Ade sendiri nih, dari masa kecil sampai sekarang, pernah ngalamin paranormal experience? Paranormal experience saya itu pertama kali saya mulai merasa peka ya dengan hal-hal seperti ini. Itu pada saat saya mengalami kejadian, saya tertidur, kemudian terbangun pada saat subuh hari untuk sholat subuh, itu tubuh saya tertinggal. Nah pada saat tertinggal, itu saya mencoba kembali lagi ke tubuh saya, dan akhirnya saya mencoba akhirnya bisa menyatu lagi, dan itu saya bertanya kepada orang pintar ya, kepada orang pintar ini maksudnya apa? Ya kata orang pintar, kamu ini sebenarnya mempunyai bakat untuk peka dengan hal-hal seperti itu, dan memang itu benar-benar terjadi. Itu umur berapa tuh? Itu kira-kira saya umur 17 tahun. 17 tahun. Suatu malam tiba-tiba Mas Ade ngerasain kayak rohnya keluar gitu ya? Iya, betul. Apa astral projection? Iya, padahal saya nggak posisi sakit ya, nggak posisi itu, posisi badan saya sehat. Itu jadi badan keluar dari tubuh, pada saat saya balik lagi itu nggak menyatu langsung. Jadi beberapa kali saya coba baru menyatu. 17 tahun tuh lagi bandel-bandelnya, apakah ketika roh keluar Mas Ade mengintip orang mandi? Enggak kepikiran ya Mas Radit. Bisa loh padahal itu sebenarnya bisa kan ya? Iya bisa kan bisa. Keluar masuk kosan putri ya kan? Dan itu mungkin nggak masuk lagi nanti ke badannya. malah menghantui kamar mandi. Betul. Ya tapi berarti hanya orang-orang tertentu lah ya yang mungkin akan mengalami gitu. Karena saya pribadi nggak pernah, mungkin se ekstrim itu nggak pernah gitu, dan mungkin nggak punya bakat juga gitu ya. Apalagi yang pernah Mas Ade alami? Setelah itu pengalaman sih banyak ya. Jadi mulai dari, kebetulan saya ini memang orang yang cenderung nggak percaya tapi nggak meyakini secara berlebihan ya. Iya, jadi saya itu orangnya
penasaran, selalu penasaran dengan hal seperti itu. Ada yang cerita-cerita yang mengenai lagu Nina Bobo segala macam, itu saya jajal. Lagu Nina Bobo itu apa tuh? Itu jadi ada menyanyikan lagu Nina Bobo itu di depan cermin, terus saya sambil nyisir. Oh, itu ada iya, ada itu ya itu. Itu saya lakukan dan saya nggak mendapatkan apa-apa. Maksudnya nggak mendapatkan gangguan apa-apa ya. Dan yang pernah saya mendapatkan gangguan itu pada saat saya, yang tadi saya bilang tadi itu, saya mengencingi tempat yang... Loh, itu Mas Ade sendiri ternyata? Iya, saya pernah melakukan itu. Berarti, ya kan cerita-cerita malam ini didasarkan kisah nyata ya. Iya. Itu kan mungkin sebagian dari pengalaman Mas Ade juga ya. Berarti karakter yang nggak percaya itu sebagian ada Mas Adenya dikit lah ya kira-kira ya gitu. Ada masuk ke situ. Oke. Kenapa? Apa yang membuat Mas Ade ingin menantang gitu? Kan kalau nggak percaya ya udah lah ya. Iya. Tapi memang, ini kan nantang. Memang gitu. Seharusnya seperti itu ya. Saat kita nggak percaya ya kita nggak usah ngelakuin hal bodoh. Iya. Tapi memang sudah kepribadian saya seperti itu. Pada saat saya nggak percaya, saya waktu itu menantang ya, karena memang lagi bandel-bandel ya, menantang, dan hasilnya ya 3 hari saya panas. Nah, abis itu sakit panas? Iya, itu selama 3 hari ya. Dan menurut orang pintar itu karena gangguan dari penunggu batu itu. Jadi mereka udah mendiami lama di situ, ya mereka merasa terusik lah. Siapa yang nggak terusik tiba-tiba tempatnya dikencingin? Saya di atas lagi main Mobile Legends juga ada yang kencing di kaki mah juga kesel lah. Terus tapi nggak ada yang terjadi lagi setelah itu. Cuman sakit 3 hari. Iya, tapi hanya udah. sakit panas 3 hari, itu setelah itu nggak ada gangguan apa-apa lagi. Normal kembali. Jadi pesan moralnya jangan kencing di tempat angker. Itu pesan moralnya. Oke, terus apa lagi? Setelah dewasa tadi kan yang ketika nulis Jeritan Malam ini PC apa segala macam. Tapi selain itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi sih. Nggak ada kejadian-kejadian ada lagi. Pernah punya pengalaman sama jimat, benda keramat gitu? Apa pernah nyimpen atau dikasih? Sebenarnya kalau jimat benda keramat, nah saya juga punya pengalaman ya. Pada waktu itu saya mempunyai saudara yang memang kepercayaannya dengan hal-hal seperti itu tinggi ya. Jadi dia ngajak saya untuk melakukan yang disebut dengan dulu itu ada, kalau mungkin orang menamakannya debus ya. Debus. Jadi memakan bohlam, beling-belingnya itu dimakan. Nah pada saat saudara saya melakukan itu, dia melakukan ritual-ritual. Karena saya merasa nggak yakin dengan semua itu, saya melakukannya hanya ya berdasarkan keyakinan saya. Nyobain? Iya, jadi saya yakin nih bahwa bohlam ini bisa saya makan. Terus? Itu saya makan dan benar itu nggak kenapa-napa dan hanya jadi busa aja. Jadi busa tuh maksudnya? Berbentuk busa. Jadi pas sudah hancur itu bentuknya busa bohlam itu. Nggak luka? Nggak luka sama sekali. Syaratnya satu, yakin. Pakai apa, kuah gulai atau nggak langsung dimakan aja? Langsung gitu? Dimakan aja, betul. Itu nggak tiba-tiba pas buang air? Enggak. Karena kan pada saat dimakan itu kita itu mengunyah udah langsung halus. Atau pas malam perut nyala gitu enggak? Belum sampai ke situ. Ada bohlamnya. Cuman itu ekstrim juga ya. Maksudnya Mas Ade apa yang dipikirannya gitu sampai untuk kayak udahlah gue coba aja dengan keyakinan gitu. Kalau saya berusaha membuktikan ya, maksudnya gini ya. Dia itu kan yakin ya bahwa dia bisa melakukan itu dengan sebuah ritual. Kalau saya punya pemikiran lain, saya yakin bisa melakukan itu dengan keyakinan saya. Maksudnya berarti ritual itu hanya untuk meyakinkan diri sendiri ya? Sebenarnya kalaupun ritual yang nggak ada ya asal yakin. Bisa jadi ya, betul. Iya, menarik juga ya. Nah terus kejadian-kejadian mistis yang dialami Mas Ade ini ketika menulis Jeritan Malam di sekitar 4 tahun yang lalu itu kan dominan terjadi di rumah. Kan? Iya. Karena nulisnya juga di rumah. Di rumah, kan? betul. Itu sempat apa? Bakar sesuatu kah buat dapetin mood? Kebetulan saya pada saat menulis itu memang hobinya itu membakar ini ya. Kalau yang di Arab itu disebut bulgur. Jadi wewangian untuk acara-acara keagamaan biasanya ya. Itu saya suka membakar itu sebenarnya nggak ada maksud untuk menghadirkan sesuatu. Tapi jadi, itu mungkin bisa menarik. Kemungkinan besar sebenarnya wewangian itu ada banyak jenisnya ya. Kalau bulgur itu sebenarnya nggak untuk menarik sesuatu yang bersifat gaib itu. Tapi kalau untuk menarik yang sesuatu yang bersifat gaib itu ada, kalau nggak salah namanya minyak Arab segala macam, saya nggak begitu ngerti itu. Oke. Nah tadi sehubungan dengan itu kan gangguan ada di rumah kan, yang tadi soal mata, soal komputer meledak. Orang rumah ada yang ngalamin juga nggak? Orang Anak, rumah, istri? iya. Orang rumah kebetulan yang tingkat pekanya sama dengan saya itu anak saya. Oh anak. Iya, jadi dia waktu saya melihat mata, beberapa hari kemudian dia pun melihat ada mata memang di kamar saya. Jadi dia tuh setelah saya menulis itu takut untuk masuk ke kamar saya. Iya, jadi dia bilang ada kayak ada
sesuatu yang keluar dari lemari saya, kemudian penampakan mata itu dia juga ngalamin tempat sendok yang terbuka tertutup sendiri. Oh, jadi apa yang Mas Ade alami, anak juga ngalamin? Iya, dia merasakan juga. Dia ceritanya gimana? Pak, ada mata atau iya, secara bola digambar atau gimana? Dia bilang kayak gitu. Oh. Dia bilang waktu saya pernah saya ajak kan ya. Saya ajak mau tidur di kamar nggak? Dia campur sama orang tuanya, ibunya ya. Dan dia jawab nggak mau. Karena itu alasan-alasan itu baru dia omong. Oh, ada mata. Iya. Tadi sebelumnya dia nggak cerita. Oh iya, nggak pernah cerita. Saya Aulia Hunafa dan saya adalah anak dari penulis dengan ID Metamorfosis. Kali ini saya akan membagi pengalaman tentang kejadian saya sendiri ketika bapak saya menulis cerita horor di Kaskus. Saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman kurang mengenakan, terutama di kamar bapak saya. Saya pernah melihat seperti bayangan-bayangan atau sosok yang menyerupai mata. Dan di kamar saya pun saya pernah mendengar suara anak ayam, padahal di sekitar saya tidak memelihara ayam sama sekali. Saya juga pernah mengalami kejadian yang sangat membingungkan, seperti keran kamar mandi nyala sendiri, ataupun tempat sendok yang tiba-tiba kebuka, tiba-tiba tertutup lagi. Dan itu saya alami ketika bapak saya mulai menulis cerita horor di Kaskus. Dan ya sekian. Terus berkaca dari cerita-jeritan malam nih, kan juga banyak juga yang nanggepin tuh kan pasti di thread-nya gitu kan, banyak yang mendiskusikan juga. Apa saran Mas Ade ini untuk kita semua berkaitan dengan hal-hal mistis, mungkin apa yang terjadi di dalam ceritanya ataupun di luar itu? Saran saya seperti ini ya, kita kalau untuk meyakini sesuatu itu jangan berlebihan ya, apalagi menyangkut dengan hal-hal yang gaib. Kalau kita percaya dengan hal yang gaib ya cukup, ya kita percaya memang yang gaib itu ada. Tapi kalau saat kita ada satu sisi orang yang nggak percaya dengan hal yang gaib, dan itu saya harap jangan menantang. Cukup nggak percaya. Kalau memang mereka nggak percaya, ya udah cukup nggak percaya aja, nggak usah menantang. Nggak usah belagu. Nggak usah belagu, betul. Pun juga sebaliknya ya, kalau misalnya emang percaya banget ya, jangan sampai orang yang nggak percaya terus dibego-begoin juga. Betul. Kan. Masa lu nggak percaya sih ada setan gitu-gitu. Ya udahlah ya, biarin aja kan. Iya, kalau mereka nggak percaya ya terserah mereka kan. Iya. Menarik banget. Jadi cerita ini sudah 4 tahun berlalu. Mas Ade sekarang lagi nulis cerita seperti Jeritan Malam lagi kah atau masih lagi nulis? Saya kebetulan lagi nulis beberapa cerita lagi, dan itu mungkin akan diterbitkan dalam bentuk buku juga. Oke. Kalian juga bisa langsung baca cerita Pak Ade ini di Twitternya dengan username morphosis_meta. Mas Ade, terima kasih atas waktunya, dan kalau misalnya kalian ada yang belum baca nih, ini cerita yang viral banget 4 tahun yang lalu, gue tinggalin di deskripsi ya. Enaknya baca di mana? Di Kaskus apa di Wattpad? Lebih enak sih udah rapinya di Wattpad ya. Di Wattpad udah rapi ya. Itu juga itu juga gratis kan? Iya betul. Orang bisa baca gratis. Semua. Silakan baca di Wattpad, linknya gue taruh di deskripsi. Makasih semua, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.